Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Bu Ayu, Bu Irma, Kelompok 3 dan lengkap tentu sudah, Mbak saja Nanang? Kita rekam Pak ya, Tarutuk. kita mulai rekam dulu. Dalam Oke, pembahasan tunggu ini dulu sebentar. akan kita bagi, mungkin ada yang menjadi pemimpin. Kami persilakan, monggo Bu Ayu atau Bu Irma yang bisa menjadi pemimpin diskusi ini. Oke. Sambil buka Bu Ayu, PMM-nya biar mudah. Halo? Oh iya, Bu Pita lah, Bu. Silakan Ada kendala dilanjut, Mbak sinyal, Nanang. Ibu. Bu Dewi mungkin bisa. Bu Ayu bisa memimpin. Gimana, Bu? Untuk sementara belum bisa, Bu. Belum bisa memimpin. Monggo Bu Ayu mawon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kendala sinyal juga ini. Oke, kelompok 1 dilanjut. Seperti biasa ada yang memimpin, sudah ya. Halo, Bu Ayu? Halo? Saya kendala sinyal, Bu Ayu? Iya, terkendala sinyal juga, Bu Ayu baru WA saya. Oke. Bu Pita mungkin ya? Mungkin di Bu Pita untuk memandu. Oke. Ya, suara saya sudah masuk ya. Suara saya sudah masuk. Jelas banget. Sudah. Ampun. Oke, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita memulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita akan langsung saja ke pembahasan kita pada hari ini. Kita di sini ada 4 kasus yang harus kita kerjakan. Ini monggo dibuka di LMS-nya masing-masing. Di kasus yang pertama itu sebentar. Itu tentang guru matematika, nggih. Ini saya sudah mengkopinya di Word tadi. Bisa saya kirimkah di sini? Bisa di screen mungkin, Bu. Oke. Share screen mawon nggih. Sebentar saya bukanya dulu. Tapi ini saya juga buka LMS. Iya. PMN. Sudah tampak? Share screen saya sudah tampak? Sudah, Bu, sudah. Oke. Kita baca dulu nggih, Bapak Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapaknya ya, nggak usah. Kita baca dulu, kita pahami dulu. Di situ ada 4 pertanyaan. Di kasus 1 dulu ya kita pembahasannya ya. Iya, satu dulu, Bu, satu-satu aja nanti. Nah, ini begitu di paragraf pertama kita langsung menemukan masalahnya ya. Ibu Santi sakit, lalu dicarikan guru penggantinya yaitu Bu Eni. Terus adalah
beberapa murid perempuan, Natali, menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Lalu di situ yang harus digarisbawahi lagi yang mana ya? Ayolah ini ya. Ini sepertinya sebagai teman ya, kalau melihat ini. Posisi kontrolnya. Bu minta apa Gimana? kita kan dari memahami soalnya itu kan ada pertanyaan ya yang di kasus 1 itu ya kalau saya baca. Ya. Langkah-langkah restitusi Ini apa enaknya kita buat grup terus saya kirim ke grup atau bagaimana nggih? Untuk membacanya. Kita kan ada sebenarnya LMS itu ya Bu ya, maksudnya kan soalnya sudah Oh iya di ada LMS sudah ada, iya. itu kan sudah Usulan Iya, ada. langsung berarti Pak langsung Nanang, dibahas saja ya. Pak Nanang sebentar. Mungkin bisa dipresentasikan, dibaca Terus bersama biar mungkin cepat. nanti kita bisa langsung misalkan Iya, jawabannya dipresentasikan, itu kan kita kemudian diminta dilihat apa bersama. mungkin kalau kita langsung menulis jawabannya di situ gimana? Terus Gimana Bu? jawabannya Maaf, ditulis. suaranya Enggak dilanjut. tunggu ini. Itu kan di kasus ada pertanyaan. Kalau kita sudah menemukan titiknya, mungkin kita bisa langsung menulis jawabannya langsung di Word itu gimana? Oh gitu, berarti secara Iya, jadi bisa biar bisa dibaca. Baik. Ini saja, ini saya pindahnya di drive, nanti biar diakses bersama aja. Sebentar. Mungkin akan nambah Bapak Ibu kelompok 2 mungkin akan lebih cepat kasusnya dipresentasikan jadi bersama. Nanti apa kasusnya dibacakan dulu Bu? Atau dipresentasikan biar cepat. Nanti kalau dibaca itu panjang kayaknya ceritanya. Iya, iya. Presentasikan aja Bu. Dipresentasikan, kemudian di pertanyaannya nanti. Natali. Oke, siap. Sebentar. Ini sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Iya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Bu Santi ini berarti menjadi wali kelasnya atau guru matematika ini ya? Monggo, mungkin ada pendapat dari dari Ibu-ibu. Kalau saya lihat itu yang pertama itu ada memvalidasi tindakan salah ya Bu. Nah, itu oh ya, ini menurut saya sudah ini ya Bu. Ini sudah menerapkan segitiga restitusi ya? Iya, soalnya langkah-langkah restitusinya. Oke. Berarti yang pertama adalah validasi tindakan. Validasi dulu. Ya, memvalidasi tindakan.
identitas dulu atau validasi dulu ya, Bu? Sepertinya kok menstabilkan dulu. Kalau Iya. pertama kan harusnya Oh iya, menstabilkan dulu. menstabilkan identitas. Iya. Oke, stabilkan identitas. Yang kedua validasi, nanti diatur Tindakan yang salah. terus Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Oke, nanti bagiannya yang mana kita langsung. Oke. Yang menstabilkan identitas itu yang pertama dibuktikan dengan Ibu Eni memanggil itu Vivi itu mungkin Bu Yang ini mencoba ada ya ini bukannya ini yang dilakukan oleh Bu coba jenengan buka apa Eni soalnya betul-betul tulisannya. Oh gitu. Baik, saya kecil banget sampai saya melotot. Maaf. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke. Kalau yang ini sepertinya ini yang dilakukan oleh Bu Eni. Sebentar, saya tak berpindah. Mengetahui menggunakan kesempatan dari Oke, kalau ini sepertinya kok ini yang dilakukan Bu Eni ya. Mencoba menyapa Vivi ini bukannya Bu Eni. Yang ditanyakan kan Bu Santi kalau tidak salah. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Santi? Atau mungkin terkait laporannya Bu Eni, Bu? Gimana Bu? Iya. Terkait laporannya Bu Eni. Jadi maksudnya Bu Eni itu apa yang dialami di kelas tersebut gitu. Jadi konfirmasi dari laporannya Bu Eni itu Bu Santinya memanggil Vivi. Yang menanyakan keyakinan, itu ada di bawah. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan ditanyakan untuk memperbaiki negara. Itu loh Bu, yang Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Oh ini, yang ini. Nah, ya itu Bu. Kalau menurut saya juga itu sih. Ini yang menanggapi bahwa oke. Sampai sini ya. Ini berarti menstabilkan. Oke, stabilkan. Terus di situ kita ke validasi. Validasinya apa yang mereka lakukan untuk membuktikan rasul? Validasinya mungkin ya. Sebentar. Validasinya bukan yang ini ya. Ibu Santi menanggapi ini bukan validasi. Itu validasi Bu, bisa masuk validasi Bu. Iya kan? Validasi kan ini ya. Boleh saja itu validasi. Iya, itu validasi. Berarti ini mulai dari Ibu Santi menanggapi ini validasi, betul? Tindakan itu validasi betul. Sama menanyakan kembali itu ada menanyakan keyakinan. Di kalimat terakhir itu Bu, kalimat terakhir paragraf 2, Ibu Santi melanjutkan kembali itu apa yang mereka menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan Ini yang apa? Ini ada gagasan? Oh ini sampai ini ya. Ini adalah menanyakan Oh sudah itu validasi menanyakan kembali. Oh ini menanyakan validasi. Menanyakan tuh validasi ya Bu.
Kalau menurut saya kalau akan menanyakan kembali mereka bisa melakukan untuk menggantikan ini bukannya termasuk menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan itu nanti ada di bagian kalau saya baca itu sudah mengakuinya videonya itu. Ini mengakui itu sudah masuk ke keyakinan baik Vivi maupun Natali. Jadi validasinya itu sampai mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormat. Terus ini mungkin apa ditulis saja dulu aja ya Bu, nanti kita cari benang merahnya ya benar yang mana. Validasi tindakan yang salah ini berarti ini minta maaf ini sampai mana? Itu tadi yang apa Bu? Ini kan yang identitas sudah itu tadi sampai akhirnya mengatakan akan meminta maaf itu. Terus sekarang ya validasi tindakan salah. Kalau di catatan saya ini berdasarkan dari yang pembelajaran sebelumnya itu ada video kalau tidak salah. Itu pernyataan untuk divalidasi itu bisa ini termasuk salah satunya adalah ini apa yang bisa menanggapi ini tindakan itu boleh saja dilakukan bila sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Intinya itu memvalidasi kesalahannya. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu tindakan yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu termasuk di validasi contohnya itu. Terus kalau yang menanyakan keyakinan, itu nilai-nilai apa saja yang kita sepakati, bagaimana sebagai keluarga, apa yang kita yakini. Itu catatan saya seperti itu. Berarti yang menanyakan kembali ini masuk ke keyakinan. Iya, kalau menurut saya begitu. Menanyakan kembali. Iya. Jadi tulis saja dulu enggak apa Bu, tulis saja dulu lah, nanti kan bisa ditarik anunya. Oke, sebentar. Saya beri tanda lebih gampang. Ini kalau menurut saya seperti itu. Monggo Bu Dewi. Bu Dewi adakah di sini? Bu Dewi masih jemput putranya. Oke. Kalau menurut saya seperti ini. Itu yang biru itu menanyakan keyakinan ya Bu? Keyakinan ya? Iya betul. Yeah. Soalnya di sini mengakui bahwa perilaku mereka itu betul keyakinan. Bagaimana? Udah Bu, menurut saya udah benar tuh. Tapi nanti monggo kalau menurut saya itu juga karena di sini kembali itu kita untuk membagi masalah kalau ada gagasan itu menanyakan betul. Ya nanti coba kalau Bu Dewi gabung, coba kita mintai pendapat seperti apa. Oke, siap. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Berarti ini ya, setelah itu ya? Langkah restitusinya Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok sama itu Bu, mengirim email
Bener nggak? Mengadakan Iya, sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya, terus kedua mengirim email kepada Bu Eni. iya. Bila oke, berarti kesepakatan kelas nggak salah ya. Berarti ini jawabannya adalah dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Sinten mau Vivi dan Natali. Ya, Vivi dan Natali. Mereka membuat suatu konsekuensi. Yaitu apa? Melakukan diskusi kelompok untuk membuat kesepakatan keyakinan apa kesepakatan? Keyakinan. Bisa lebih keyakinan nih. Keyakinan. Untuk membuat keyakinan kelas gitu. Kelas, ya. Keyakinan kelas, kemudian mengirimkan email Bu Sinten tadi ke Bu Eni. Itu betul. Iya, Bu Eni. Ke Bu Eni. Dan telah memberitahu kepala sekolah. Gini, saya copy saja ya. Seperti ini, monggo dibaca. Keyakinan kelas, kemudian ingat kepada Bu Eni. Bu, misalkan yang Pak Hasannya itu dihapus gimana Bu? Jadi sampai yang mulai Pak Hasan itu misalkan tadi mana ya Bu? Oh, ini telah memberitahu kepala sekolah. Bu Eni telah memberitahu kepala. Kemudian kalau sampai keyakinan kelas, kemudian mengirimkan email kepada Bu Eni, mereka telah kalau di itu kalimatnya gimana Bu? Agak betul. Ini maksudnya itu selain mengirimkan emailnya ini kan berisi tentang keyakinan kelas yang telah disepakati itu tadi. Dikirimkan email kepada Bu Eni dan juga memberitahu kepada kepala sekolah karena itu kan kejadiannya di sekolah dan Pak Hasan itu sebagai apa ya di sini ya? Nah, itu bahasan katanya apa Bu? Dengan ini. Nanti Bu ditegur oleh kepala sekolah kalau ini hubungannya dengan kepala sekolah. Tetapi yang Pak Hasan itu sopo. Nah, makanya itu Bu. Ada kaitannya apa dengan Pak Hasan tuh Bu? Berarti kepala sekolah saja ya? Nah, makanya Pak Hasannya itu menurut saya nggak perlu. Menurut sekolah titik gitu. Pak Hasannya itu mending. Nggak usah. Oh, memberitahu kepala sekolah tentang tentang gagasan tersebut gitu atau gimana? Tentang keyakinan kelas, kelas yang telah mereka sepakati. Iya, betul. Oke, berarti saya hapus. Gini. Oke. Terus saya izin minum ya. Boleh, monggo, silahkan. Terus, sebentar. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sudah? Bisa, Bu. Oke, baik. Dalam kasus di atas, posisi apa yang ditempatkan oleh Bu Eni? Bu Eni itu sebagai teman. Kalau menurut saya ya, kan Bu Eni itu yang penggantinya kan. Karena kenapa kok teman menurut saya? Karena ini nanti saya ditegur. Kok rasa bersalah? Buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya, karena ayolah tolong bantu Ibu ya. Itu oh ya, dengan ramah
Untuk menarik simpatinya ke Vivi kan, tolong bantu Ibu ya. Mungkin Kalau menurut saya bukan, Bu. Maaf, G. Karena apa? Di sini ada ini. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Kalau membuat rasa bersalah itu yang muncul adalah identitas gagal dan anak tersebut merasa bersalah. Kalau di sini kan dia tidak merasa bersalah. Tetapi kalau sebagai teman itu suara guru itu ramah, bersenda gurau, murid akrab, identitas berhasil, tetapi murid tidak mandiri bergantung pada satu orang. Kalau catatan saya kok seperti itu. Pak, gini aja Bu, kita tarik dua kesimpulan. Yang pertama, kita masukkan teman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini kan Bu Ilma sama Bu Dewi sudah gabung belum ya? Nanti kita coba mintai pendapat seperti apa, Ngaten. Oke, yang pertama teman, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Rasa bersalah ini juga ada kaitannya juga kelihatannya dua-duanya. Iya. Nanti sambil ini rupalnya besok ya. Nanti sambil jiba, iya nanti sebetulnya yang di video itu loh, itu saya lebih ngeh di situ. Lebih ngeh dari situ, cuma ya harus mereview satu persatu. Ini tinggal kita saja. Bu, yang teman jenengan kasih tandanya dibuktikan dengan kalimat pembuat mungkin bisa untuk jadi bahan pertimbangan. Oke, baik. Kalau yang teman tadi nomor 3 berarti suara ramah. Mana ya? Iya. Suara ramah. Murid akrab. Oh, loh. Ini ya, suara ramah, murid akrab, identitas berhasil. Bu Ayu dicari Bu Elmi. Salam buat Bu Elmi, Bu. Salam buat Bu Elmi. Halo. Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya, waalaikumsalam. Bu Dewi. Bu Dewi. Halo. Sampai apa tadi? Ini sampai ini, Bu. Nanti jenengan koreksi, Bu. ini terjadi perbedaan pendapat. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Oke. Sampai kasus keberapa? Masih kasus 1, Bu. 4 soal ini. Oh, baru kasus 1? Iya. Kasus 1 yang soal ke-3. Kalau pembuat rasa bersalah tadi bagaimana Bu Ayu? Yang pembuat rasa bersalah tadi itu yang itu, Bu. Tolong bantu Ibu ya. Itu loh. Itu mana ya? Soalnya saya nggak kelihatan. Oke. Oh, iya, maaf. Ini tolong bantu Ibu ya. Iya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Iya, apa tadi ditegur? Pak Hasan itu siapa toh, Bu? Ini ada pertanyaan loh. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Apakah kepala sekolahnya bernama Pak Hasan? Pak Hasan tuh.
Karena di sini terjadi ambigu. Itu ada yang di bawah itu. Kepala sekolah Mama Pak Hasan. Kalau menurut saya, Pak Hasan itu berarti kepala sekolahnya, Bu. Iya, Pak Hasan kepala sekolah. Pak Hasan kepala sekolahnya. Makanya Pak Hasan ki sopo. Wah, literasinya saya kurang sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Santi. Kalau menurut saya tuh sudah benar. Tuh, Wali. Ya, itu dibandingkan dengan Enggak ada kemarin menyikapi jika saya sepakat dengan apa sendiri badan saya sepakat oleh Bu Santi dengan keputusan Bu Santi dengan menerapkan segitiga restitusi membuat simptom Vivi dan Kali jadi bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab atas apa yang telah lakukan. Begini. Baik. Ini dibahas ya, yang ini. Oh iya, tadi yang masih bingung antara ini teman atau pemerintah bersalah ya. Belum. Langsung lanjut ke kasus 2. Kasus 2. Kenapa nih, Bu? Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, sepatu hitam yang harus kita sepatu hitam. Peraturan sekolah di depan pintu kelas Bapak Lukman ini memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina menjelaskan terburu-buru. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu hitam, namun buru-buru menggunakan sepatu selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Oke, rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Kamu terlambat. Itu penghukum berarti. Iya, penghukum. Sabrina meminta maaf. Kalimatnya sudah jelas. Iya, agar tetap dapat menggunakan sepatu berjanji. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, gitu. Iya, betul. Itu ada kalimat selanjutnya, Bu, yang mempertegas. Tidak, kamu telah melanggar. Kalau tidak sanggup, oke. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa ini. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan pada Pak Lukman. Sehari tidak berani berkeliling karena malu. Di sini ada identitas gagal. Dan lebih banyak berdiam diri tanpa. Oke, ini ya. Dalam kasus sikap posisi apa? Oke, berarti sikapnya adalah sebagai penghukum ya. Jelas. Dibuktikan dengan kalimatnya Pak Lukman itu tadi. Ya, dengan Pak Lukman yang tetap bersikeras ini ya. Ya, dan yang bawahnya juga yang kamu telah melanggar itu. Ada apa, Mas? Melanggar peraturan sekolah. Izin, halo. Pak Lukman itu langsung istilahnya memberikan sanksi dengan menyita sepatu, dan itu juga belum ada istilahnya suatu kesepakatan ya atau aturan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas lah seperti itu.
Jadi dia berinisiasi sendiri membuat sanksi itu. Terus yang jelas ternyata sanksi itu malah menjatuhkan mentalnya siapa tadi, anak itu. Nah, Ini menjatuhkan mental juga mungkin bisa di kalimatnya. Pak Lukman tidak mau tahu. Dan Sabrina merasa, Sabrina seharian ini aja. Ini ya. Kalau itu bukannya dampaknya, Bu. Maksudnya bukan sikap Pak Lukman. Iya, karena di posisi penghukum itu dampaknya adalah identitas gagal. Jadi kalau identitas gagal itu kan dia yang kena adalah mentalnya. Berarti Maksud dampaknya saya, itu disampaikan gitu ya? dampaknya itu termasuk salah satu indikator, karena yang ditanyakan adalah indikatornya. Kenapa kok dikatakan sebagai penghukum, itu indikatornya apa? Yang pertama adalah bersikeras ini. Terus yang kedua adalah tidak mau tahu. Dan yang ketiga adalah munculnya identitas gagal ini. Begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Mbak. Berarti ya itu tadi. Oke. Terus yang bisa lanjut ke kedua. Bisa Bu lanjutin. Bu Puspita, Udah, Bu Bu. Puspita. Dalam. Halo. Iya. Iya. Mungkin ini bisa ditambahi sedikit Bu Puspita, mungkin Oke. biar lebih jelas lagi. Hal ini dibuktikan dengan tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku tanpa memahami alasan dari murid tersebut. Sebentar, ini saya rinci lagi. Dibuktikan dengan satu Pak. Iya, dirinci Bu Puspita. Iya. Iya, gitu. Pak Hasan, Pak Lukman. Dirinci terus dengan tambahan kalimat panjenengan tadi. Ini berarti enggak usah, dan mengatakan ini enggak usah, nggih. Kalau menurut saya enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa ditambahi, tapi mungkin kita tambahi dengan kalimat kita sendiri, dibuat poin-poin itu tadi. Yang jenengan buat 3 poin itu tadi loh. Oh ya, yang kedua adalah Pak Lukman tidak mau tahu. Dan yang ketiga, munculnya identitas gagal. Iya. Tidak mau tahu, Saya tidak mau jalan tahu. Ya, pas saya yang jelek ini. Gimana? Tidak mau tahu atau tidak mau tahu alasan mengapa Sabrina salah sepatu. Salah sepatu dan tidak ini, tidak bisa mengambilkan karena rumahnya kan jauh. Ya. Ada kata seperti itu. Dia Bu di atas tadi. Mengapa Sabrina salah sepatu dan tidak mau Tidak memberi kesempatan mungkin. Kalau kesempatannya diberikan, Bu, cuma Sabrina tidak mau karena rumahnya itu jauh. Karena rumahnya jauh. Iya. Ini selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Gimana ya kalimatnya? Pak Lukman tidak mau tahu mengapa Sabrina salah sepatu dan
Dan Sabrina tidak bisa kembali mengambil sepatu karena rumahnya jauh. Bu Speed, tes. Dalam Bu. Ini Ya. kok di saya nggak jalan ya? Presentasinya jalan. apanya? Sinyalnya mungkin, Mbak. Bu Dewi, Bu Ayu bisa? Yang enggak jalan siapa tadi? Bu Ayu apa Bu Ilma? Bisa Saya jalan. nggak jalan. Oh, Bu Ilma. Enggak jalan. Berarti sinyalnya. Ini tadi saya trouble. Akhirnya saya dibantu oleh Bu Erlian diberi tethering. Ini baru jalan, Bu. Baru jalan, oke. Ini saya di pendopo nunggu anak latihan. Aduh, dengan kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Gila. Bisa lanjut ya? Waktunya berjalan terus Ya. ini. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang harus dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Yang pertama berarti validasi itu dulu. Kok validasi? Yang pertama, Menstabilkan Identitas, nggih. identitas. Ini saya rinci saja nggih. 2. Validasi tindakan salah, Nggih. Yang ketiga, tanyakan keyakinan. keyakinan. menstabilkan identitas. Ini kalimatnya. Kalimatnya bagaimana ya? Menstabilkan identitas. Ini dari beberapa yang saya catat itu contoh kenyataannya adalah 1, membuat kesalahan itu wajar. 2, manusia tidak ada yang sempurna. Sepertinya kalau itu tidak masuk. 3, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir itu, apa saat ini kamu sedang menjadi orang baik menurut dirimu? Ini kira-kira apa ya? Mungkin ini kan pagi ya, pagi hari ya. Pak Lukman ketemu Sabrina pagi hari ya, disapa. Hai Sabrina, selamat pagi. Mungkin ada hal yang terjadi dengan Sabrina di hari ini? Hai Mungkin ada hal yang terjadi atas pada Sabrina pagi ini sehingga nggak usah menyebutkan sepatunya dulu, nggak usah. Nanti biar Sabrina yang menyampaikan. Kalau menurut saya gitu. Kalau dinyatakan sepatunya sudah salah, nanti dia jadi tertekan nanti, merasa bersalah. Jadi, hai Sabrina, selamat pagi. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi Sabrina pagi ini, gitu ya? Ya, baru Sabrina yang akan menjawab, mohon maaf Pak, sepatu berarti saya. kalau itu perlu ditulis ya Bu Dewi ya, karena ini yang ditanyakan adalah pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina, gitu kan? Diajukan ke Sabrina. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan Pak Lukman itu yang menyampaikan, Sabrina kamu kok hari ini sepatunya kok salah, jangan seperti itu. Mungkin karena itu langsung menjudge. Iya, betul. Siap. Ini masuk, ini percakapannya Sabrina ini enggak perlu diketik kan? Atau bagaimana? Di bawahnya nggak apa-apa lah, ditambahi Sabrina menyampaikan hari ini gitu. Diketik aja Bu. Iya, biar jelas. Hari ini saya datang terlambat Pak. Dan saya salah memakai sepatu, begitu? Yep.
Lalu Baru masuk validasi. ya, mengapa bisa sampai sepatunya salah, kan? Langsung mengapa? Sebentar, ini tadi Pak Sinten tadi, Pak Sinten Bu. Pak Lukman. Pak Lukman. Terus ini adalah Pak Lukman, terus ini. Terus ini Pak Lukman lagi. Pak Lukman. Atau mungkin bisa diawali seperti, apakah kamu menyadari kalau kalau sepatumu salah, bisa seperti itu. Maksudnya biar nggak langsung mengapa gitu. Apakah kamu menyadari jika sepatu yang kamu pakai itu salah atau keliru, sehingga dia kan merefleksi dirinya sendiri gitu. Dan mengapa bisa terjadi? Apakah kamu menyadari, mungkin ditulis dulu ya Bu, apakah kamu menyadari jika sepatu yang kamu gunakan itu keliru, dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada tambahan. Ya. Dan mengapa bisa terjadi? Gimana Bu? Dan mengapa bisa terjadi? Dilanjutkan Bu maksudnya. Apakah yang pertama kan ditanya dulu, apakah kamu menyadari jika sepatu yang kamu gunakan itu keliru? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini tadi berarti ini enggak usah ya. Kan tadi ini ya, Sabrina selamat pagi. Mungkin ada suatu hal yang terjadi pada Sabrina pada pagi hari ini. Saya ini datang terlambat dan saya saya salah memakai sepatu, Pak. Nah, di sini kok menanyakan sepatu lagi, berarti ini enggak usah dipakai. Oh iya, gitu. tidak apa-apa sih. Gitu. Telepon. Iya harusnya Bu. Kalau ini kan dia sudah menyadari bahwa sepatunya itu keliru. Sedangkan di sini iya. apakah kamu menyadari, berarti kan double itu. Oh. Atau mungkin datang terlambatnya karena ini aja. Hari ini yang mungkin gini Bu. Terlambat. Ini berarti Terlambat boleh saja dilakukan. Ini dia lebih ke menjawabnya. Ini saya bangun terlambat, lalu terburu-buru dan akhirnya gitu. Ya bisa Bu. Jadi di situ kan dia tidak menyebutkan dua kesalahan sekaligus. Iya, karena betul. dia satu-satu gitu biar bertahap. Terlambatnya. Ya, dari ini saya bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah, pulang terlambat. Ini. Terus yang validasi tindakan, apakah kamu menyadari jika sepatu yang kamu gunakan itu keliru dan mengapa hal itu bisa terjadi? Itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya Bu. Monggo teman-teman. Ini ada enggak narasi Sabrina itu bangunnya terlambat itu karena apa? Tidak ada. Pertama itu langsung menyebutkan Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru. Berarti kan bangun terlambat itu kan juga termasuk permasalahan. Selain sepatu yang salah itu, dari bangun terlambat itu juga sudah menjadi permasalahannya Sabrina. Mungkin nanti juga digali mengapa upaya ya nanti untuk selanjutnya juga mungkin digali bagaimana upaya supaya Sabrina itu tidak bangun terlambat. Ya, betul. Berarti ini kalimatnya
Lalu ini bagaimana Bu kalimatnya? Ya, tanya mungkin Bu Dewi, lah itu kan kita kan di kalimat itu kan kita langsung ke sepatu, sepatu yang keliru. Nah, perlu mboten untuk digali lagi kenapa dia terlambat atau bangun terlambat gitu. Iya, menurut saya perlu, malah itu fokusnya di situ. Dia melakukan kesalahan yang kedua, salah sepatu, karena kesalahan di awal itu bangunnya terlambat. Jadi malah mungkin lebih fokusnya ke yang bangun terlambat itu. Berarti dua bisa Bu ya? Maksudnya setelah bangun terlambat terus kemudian dilanjutkan sepatu atau bagaimana? Malah ini yang menjadi permasalahan utama itu yang bangun terlambatnya itu. Kalau menurut saya, Sabrina itu bangun terlambat. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu. Nanti Pak Lukman bagaimana pertanyaannya supaya nanti si Sabrina itu muncul solusi-solusi dari Sabrina supaya dia besoknya tidak terlambat bangun. Dan terburu-buru, karena terburu-buru itu tadi akhirnya dia salah sepatu. Iya, permasalahan utama yang terlambat, yang bangunnya terlambat itu. Terlambat. Iya, permasalahan utamanya di situ. Oke, berarti ini bagaimana? Pak Lukman, apakah menjadi Susan? Iya, Atau ini Sabrina. Sabrinanya, ini Sabrinanya menjawab. Karena pagi ini saya bangunnya terlambat, sehingga saya terburu-buru, sehingga salah mengambil sepatu. Gitu. Ini Sabrina kan yang menjawab? Iya, Sabrina. Ya, karena hari ini saya bangunnya terlambat, sehingga saya terburu-buru dan salah mengambil sepatu. Nah, maksud saya yang divalidasi tindakan salah, Bu. Oh gitu. Sebentar. Yang validasi tindakan salah. Bentar. Ini. Iya, ini Pak Lukmannya hapus dulu atau bagaimana? Ini apakah kamu menyadari jika sepatu yang kamu gunakan itu keliru dan mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu Sabrina. Iya, Sabrina. Ini. Ini tadi saya salah mengambil sepatu karena terburu-buru. Ini ya. Terus mungkin di situ juga ditanya, Pak Lukman menanyakan mengapa bisa bangunnya terlambat. Iya kan? Ya. Mengapa? Iya. Bisa, Bu. Nah, ini yang saya tidak tahu. Mohon maaf ya Bu Dewi. Kalau dia menstabilkan identitas yang sebetulnya di segitiga restitusi itu kita tidak perlu menggali kesalahan, tetapi kita fokusnya adalah memperbaiki kesalahan itu. Jangan sampai nanti kalau ini nanti kita terlalu menggali di situ, akhirnya kita validasinya nanti susah. Jadi menurut saya Sabrina kan sudah berarti maksudnya validasi tindakan.
Terus nanti validasi tindakannya. Kalau menurut saya, enggak usah dipakai mengapa bangunnya terlambat ini, enggak usah, karena dia kan sudah menyatakan bahwa bangun dia itu terlambat. Lalu lanjut aja di Pak Lukman itu kamu apakah kamu sadar bahwa kamu itu apakah kamu menyadari? Terus Ya. yang apakah kamu sedang menjadi orang baik menurut dirimu? Nah, nanti dia akan menjawab tidak begitu. Terus lalu divalidasinya kamu melakukan bisa saja bertindak yang lebih tidak gegabah daripada ini. Maksudnya gegabah kan dia cepat-cepat akhirnya langsung ambil sepatu gitu loh. Iya. Itu atau Yang mungkin gini, kamu bisa mempelajari suatu tindakan yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi mempelajari dari kesalahannya itu. Kalau kita menggalinya tentang bangun terlambat karena apa, nanti fokusnya adalah kita membahas kesalahan. Kalau menurut saya kok seperti itu. Berarti langsung ke bagaimana teknisnya supaya besok atau selanjutnya tidak bangun terlambat. Oke, tetapi sebelum itu, kalau itu nanti kan menanyakan ke keyakinan. Iya toh? Itu nanti akhirnya adalah bagaimana caranya supaya kamu nanti bisa tidak akan mengulangi lagi. Itu nanti akhirnya menanyakan keyakinan itu. Iya. Ya, Bu. Waktunya kayaknya sudah mau habis ini. Iya. Baru 2 soal ya, Bu. Iya. Dilanjut. Nanti malam dilanjut, berarti besok kita harus presentasi. Besok atau presentasi? Besok, dan besok saya ada besok, Bu. ini. Besok pagi saya ada dari BPGP. Menanyakan keyakinan ini ini yang lambat punya saya di Bu Puspita nggak bisa tampil di saya. Oh itu ya. Pak Lukman tadi gimana Bu Dewi pertanyaannya? Bagaimana caranya? Bagaimana teknis atau ya cara bersalah? Cara supaya nanti kamu tidak bangun terlambat lagi. Membunyikan. Ya, bisa membunyikan ini alarm. Ada di situ, tidak terlambat. Ada kayak. Saya kan, iya kayak. Iya. Dan saya meminta bantuan orang tua untuk membangunkan saya. Kalau terkait bangun terlambat itu berarti itu kan tidak selaras dengan satu keyakinan. Kalau menurut saya apa ya, tertib waktu mungkin, keyakinan apa yang tidak selaras dengan itu loh Mas saya. Keyakinan apa? Oh, iya. Tanggung jawab waktu. Tanggung jawab bisa juga. Tanggung jawab bisa itu, Bu. Waktunya juga. Tertib waktu.
Betul. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nanti jawabannya adalah orang yang tanggung jawab itu tadi ya. Iya. Dan Disiplin waktu, mengarahnya ke disiplin waktu ya. iya, iya, disiplin waktu. Udah gini aja nggak? Intinya seperti itu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, sepatu harus berwarna hitam. Disiplin, Bu. Keseragaman, kebersamaan, Kesetaraan, Bu. waktu, Iya. keseragaman bisa. Terus ini, kalau kita mau pakai itu kan mencolok, jadi menjadi kelihatan antara gap antara yang ada dan tidak ada. Iya, yang punya dan yang kurang. Kesederhanaan. Iya, jadi Bisa. nanti akan jelasannya waktu presentasi. Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Kurang tepat ya? Iya, betul, kurang tepat, Bu. Tata bahasa atau diksi yang diambil kan terlalu menghakimi ya. Kalau yang Pak Iya. Lukman lakukan itu. Pak Lukman menggunakan diksi terlalu menghakimi. Untuk Bu Dewi, Wilma, Bu Puspita, dan Bu Nur, waktunya sudah habis ya. Oh, mungkin siapa? Iya, Bapak. Cukup. Oke. Baik, teman-teman, karena waktu kita sudah habis, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Nanti akan kita lanjut, mungkin kita buat grup saja atau bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Dewi nggak apa-apa, Bu. nanti kan bisa masukkan, saya kan nyimpan nomornya Bu Dewi, nanti mohon Iya. tolong untuk memasukkan Bu Ilma karena saya belum punya nomornya Bu Ilma, nanti bisa dibantu. Lanjutkan. Padahal nanti malam mau lomba-lomba. Wah, saya mau Iya, semangat Bu Puspita untuk besok. Monggo ditutup Bu Puspita. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya, terus keaktifannya dan juga kebersamaannya. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini nanti dapat mendapatkan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih. Amin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.